Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-20 daripada kitab Nailur Roja ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang syarat apa? Syurutul takbiratul ihram. Sekarang kita akan masuk ke syurutul al-fatihah. Syurutul al-fatihah. Sudah saya katakan, bab-bab setelah ini akan berkaitan tentang penjelasan, pendetailan tentang semua rukun yang sudah disebutkan secara apa namanya? Secara mujmal. Faslun syurutul fatihah asyroh. Syurutnya al-fatihah ada berapa? 10. Makna anna syuratal lati tushtaratu li sihhati fatihatil musalli allati hiya ruknur rabi' min arkanis shalah asyaratun. Idza akhalla bi wahidin minha lam tasih fatihatuhu. Dibilang syarat yang disyaratkan untuk sahnya al-fatihah itu ada 10. Kalau seumpamanya, terima kasih. Kalau seumpamanya satu saja tidak terpenuhi, maka al-fatihahnya itu tak sah. Otomatis jika fatihahnya itu tak sah, maka sholatnya pun juga tidak sah. Kenapa? Karena yang namanya sholat itu harus semua rukunnya itu terpenuhi. Dan di antara rukun daripada sholat itu sendiri adalah al-fatihah. Maknanya kalau al-fatihahnya tidak sah, maknanya rukun sholat tidak akan terpenuhi dan otomatis sholatnya akan batal. Wa baqiya min syurutiha itsnan lam yadhkurhumal muallif. Dibilang ada sebenarnya surutnya al-fatihah itu bukan 10 tapi 12. Cuma 10 disebutkan, yang 2 tidak disebutkan. Apa itu yang tidak disebutkan oleh mu'alif? Bahwasanya Al-Fatihah itu harus dengan bahasa Arab. Dia tidak boleh untuk diterjemahkan. Dan ini kaidah ya, setiap dia itu Quran, selama yang disyaratkan itu adalah Quran, maka tidak boleh diterjemahkan di dalam sholat. Kenapa? Karena Al-Quran itu, hakikatnya Al-Quran adalah kalamullah dengan bahasa Arab, dan ketika sudah terjemahkan ke dalam bahasa lain, itu sudah bukan kalamullah lagi. Sudah bukan apa? Kalamullah lagi. Selama sudah bukan kalamullah, maknanya keistimewaan dia sebagai Al-Quran sekiranya harus kalau menyentuh itu menggunakan wudhu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Karena itu terjemahan terjemahan Al-Fatihah bukan Al-Fatihah. Terjemahan Al-Fatihah apa? Bukan? Terjemahan Al-Fatihah bukan Al-Fatihah. Begitu pula selama dia itu bukan Al-Fatihah, maka dia tidak boleh untuk kita menerjemahkan Al-Fatihah di dalam sholat karena sudah bukan Al-Fatihah lagi. Bahkan bisa jadi sholat Anda bisa batal. Maka selama Al-Fatihah itu menggunakan bahasa Arab, maka orang yang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah atau tidak mampu untuk ganti daripada Al-Fatihah. Apa itu ganti dari Al-Fatihah? Sudah saya jelaskan di kelas-kelas yang lampau. Kalau orang tidak mampu membaca Al-Fatihah, dia kena membaca ayat-ayat yang lain yang hurufnya macam Al-Fatihah. Mungkin dia tidak hafal Al-Fatihah, tapi dia hafal amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Tidak ada masalah kalau dia tidak mampu membaca Al-Fatihah. Habib, saya tak mampu Al-Quran. Anda kena berzikir. Lah, kalau seumpamanya Anda tidak mampu membaca Al-Fatihah dan Anda hanya mampu membaca ayat lain daripada Al-Fatihah, ayat lain itu tidak boleh Anda terjemahkan. Kenapa? Karena ayat ini Al-Quran. Selama di Al-Quran tidak boleh untuk diterjemahkan. Wala an badaliha in kana Qur'anan wa yutarjimu anidzikri wa doa. Berbeza dengan zikir dan doa. Adapun zikir dan doa itu boleh diterjemahkan. Kenapa? Karena dia bukan Al-Quran. Selama dia bukan Al-Quran, maka dia itu bukan mukjizat. Selama dia bukan mukjizat, diterjemahkan itu boleh. Kejap ya, saya nak balas WhatsApp sekejap saja. Karena penting sangat. 1 menit aja.
Oke. Dan yang kedua adalah ada musharif. Syarat yang kedua yang dia disebutkan oleh musannif adalah ada musharif. Fayu'iduha innawa biha nahwa waliyin la insyarraq. Yakni Anda jika membaca Al-Fatihah di dalam sholat disyaratkan niat Anda itu untuk Al-Fatihah sholat. Karena membaca Al-Fatihah itu Ustaz Adam kadangkala itu bukan hanya untuk sholat. Dan ini soft tengok ya. Fayu'iduha idza nawa biha nahwa waliyin. Kan banyak orang kita itu sering mengirim Al-Fatihah kepada para wali. Oh, saya nak kirim Al-Fatihah kepada Habib Fulan, kepada Wali Fulan. Kalau orang Indonesia mungkin nak kirim kepada Wali Songo, orang Hadramut, orang-orang para habaib, kepada Fakih Muqaddam, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Fakih Abdurrahman Segaf. Lah, hal-hal semacam itu kalau ketika di sholat Anda membaca Al-Fatihah dengan niat Al-Fatihah itu Anda nak kirimkan pahalanya kepada siapa? Kepada para wali-wali, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini Al-Fatihahnya untuk sholat, sedangkan Al-Fatihah sholat itu Al-Fatihah yang wajib. Dan Anda mengirimkan doa kepada para wali itu hukumnya tidak wajib. Jadi selama niatnya untuk sunnah, maka sunnah itu tidak bisa untuk cover perkara wajib. Selama dia tidak bisa cover perkara wajib, maka ketika Anda membaca Al-Fatihah berniat untuk mengirimnya kepada para wali, dalam keadaan Anda di sholat, Anda kena ulangi pembacaan Al-Fatihah Anda. Itulah makna ada musharif. Maknanya Anda mesti membaca Al-Fatihah dengan niat Al-Fatihah itu adalah rukun daripada sholat, bukan untuk selainnya. La insyarraq, berbeza kalau syarraq. Syarok itu saya membaca Al-Fatihah ini saya niat untuk rukun sholat dan untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada para wali, tiada problem. Cuma kalau Anda hanya untuk Al-Fatihah hanya untuk wali saja, bukan untuk sholat, maka Anda kena ulang Al-Fatihah daripada awal. Wallahu a'lam. Yang pertama sekarang kan ada 10, aslinya kan 12. 2 disebutkan oleh syarihnya, sekarang yang nomor 1 yang disebutkan oleh mu'alifnya, oleh Habib Salim bin Abdullah bin Semir. Apa itu at-tartib? Al-makna annal awwala min syurutil Fatihah tartibuha bi an ya'tiya al-musalli biha ala nidhamil ma'luf. Yang namanya Al-Fatihah ya kena tartib dari bismillahirrahmanirrahim sampai walad dhalin. Ya ini yang biasa kita baca karena seperti itu. Falaw qaddama ayatan, kalau dia itu ayat yang kedua dibaca yang pertama. Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. So, tengok. Kan seharusnya Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Nir-Rahim. Ini dia balik. Dia balik. Falau qaddama ayatan fa in ghayyara al-ma'na aw abtalahu batalat sholatahu. Kalau seumpamanya dia ayat yang seharusnya akhir dia kedepankan, maknanya tertibnya ayat itu dia rubah-rubah. Kalau seumpamanya perubahan tertib itu membuat makna itu berubah, atau bukan maknanya yang berubah, tapi membuat makna itu tidak ada. Itu namanya ibtalul makna. Makna ibtalul makna adalah membuat maknanya yang seharusnya ada menjadi tidak ada. Itu namanya ibtalul makna. Taghyirul makna adalah merubah makna. Jadi dari makna yang E menjadi makna B. Berbeza dengan ibtalul makna. Ibtalul makna itu dari makna E menjadi tidak punya makna. Itu namanya ibtalul makna. Kalau seumpamanya perubahan letak ayat yang Anda lakukan di dalam Al-Fatihah menyebabkan perubahan makna atau pembatalan makna, maka sholatnya pun juga batal. In alima wa ta'ammada, kalau dia tahu dan dia sengaja. Tapi kalau dia tidak tahu dan dia tidak sengaja, yang batal hanya Al-Fatihahnya saja. Sholatnya tidak batal. Apa makna Al-Fatihahnya batal? Makna Al-Fatihahnya batal adalah Anda wajib untuk mengulangi Al-Fatihah daripada awal. Wa in lam yughayyirhu wa lam yubtilhu lam yu'tad bima qaddamahu mutlaqan wa kadza bima akharahu. Dibilang kalau seumpamanya dia itu mengedepankan mendahulukan ayat daripada ayat yang lain, tidak menyebabkan makna itu berubah atau tidak membuat makna itu batal, tidak membuat makna itu hilang, maka ayat yang pertama itu tidak dianggap. Kan dia kan membaca ayat yang pertama kan Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahimnya
dianggap Anda tidak baca. Jadi Anda kalau nak teruskan macam ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kenapa? Ar-Rahmanir-Rahimnya yang pertama tidak dianggap. Kenapa? Karena tempatnya dia itu seharusnya setelah Bismillahirrahmanirrahim, bukan sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ayat yang pertama yang seharusnya dia itu ayat kedua, Anda jadikan ayat yang pertama. Ayat yang pertama ini dianggap tidak Anda baca. Anda kena ulangi ayat yang pertama itu pada tempatnya. Begitu pula wa kadza bima akharahu in qasada inda syuru'ihi fihi at-takmil ala qaddamahu. Ala ma qaddamahu wa illa bi an qasadal isti'nafa kammala alaihi in lam yatul fasal. Dibilang begitu pula ketika Anda cakap Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama tidak dianggap, begitu pula ayat yang setelahnya dengan syarat. Kalau Anda ketika cakap Bismillahirrahmanirrahim sebagai penyempurna daripada ayat yang sebelumnya. Padahal ayat yang sebelumnya ini seharusnya ayat yang kedua, bukan ayat yang pertama. Tapi kalau Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai istiqnaf, istiqnaf itu Anda ulang Fatihah daripada awal. Ar-Rahmanirrahim, oh saya tersilap, Bismillahirrahmanirrahim, tidak apa-apa. Ketika Anda qasodal istiqnaf, langsung saja Anda cakap macam ini. Ar-Rahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Kalau bismillahnya itu Anda bermaksud istiqnaf. Tapi kalau bismillahnya itu Anda bermaksud untuk meneruskan daripada Ar-Rahmanir-Rahim yang Anda dahulukan, maka Bismillahirrahmanirrahimnya ini pun juga tidak dianggap. Maknanya Anda kena mengulangi Bismillahirrahmanirrahim yang kedua kalinya. Wa illa bi an qasadal isti'nafa kamala alaihi, dengan syarat apa? In lam yatul fasal. Kalau antara Bismillahirrahmanirrahim dan ayat setelahnya itu tidak fasalnya tidak panjang. Yang kedua adalah al-muwalah. Makna muwalah adalah Anda membaca ayat yang kedua setelah ayat yang pertama, sekiranya antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu continue, tidak dianggap ayat yang asing. Itu namanya apa? Al-muwalah. Makna an-natsaniyah min syurutil Fatihah al-muwalatu baina kalimatiha bi an la yafsila baina syai'in minha wa ma ba'dahu bi fasilin walau dzikran wa in qalla. Dibilang makna mualah ini daripada syurutul al-Fatihah adalah Anda itu continue antara kalimat-kalimatnya. Sekiranya antara kalimatnya itu tidak ada pemisah, tidak ada kata-kata yang asing, kalimat yang asing yang memisah antara kalimat-kalimat al-Fatihah. Contohnya Maliki yaumiddin, bagaimana kabar? Iyyaka na'budu. Atau mungkin walau dzikron, Maliki yaumiddin, subhanallah. Iyyaka na'budu. Subhanallah ini apa hubungannya dengan Al-Fatihah? Kan tidak ada hubungannya kan. Walaupun sikit saja, walaupun cuma satu dzikir saja, walaupun cuma satu kalimat saja. Tapi ketika tidak ada kena-mengena dengan Al-Fatihah, dianggap dzikir ini adalah perkara yang asing dan bisa membatalkan Al-Fatihah. Anda kena mengulang Al-Fatihah daripada awal bisa-bisa. Atau mungkin Anda hanya mengulang Al-Fatihah daripada sebelum adanya unsur asing ini. Maknanya antara kalimatnya kena continue, tidak boleh terpisah dengan zikir apapun. Walaupun zikir itu sikit, kecuali kalau zikir itu diantara perkara yang disunahkan di sholat. Contohnya apa? Katakmin. Ada makmum membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam. Kan seharusnya kan imam dulu, waladhdallin, amin, baru kita baca Al-Fatihah. Imam sudah Maliki yaumiddin, makmumnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika makmumnya sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya sudah apa? Waladhdallin. Makmumnya kata apa? Amin. Padahal dia masih sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Dinas. Loh, amin ini apa? Amin ini memang bukan daripada Al-Fatihah, tapi dia disunahkan di dalam sholat. Ta'awud itu kalau imamnya membaca ayat adab disunahkan untuk apa? Ta'awud. Lah kalau ta'awud di tengah-tengah Al-Fatihah tidak ada masalah. Wa su'alir rahmah disunahkan kalau imam itu membaca surat yang ada soal tentang rahmat, makmum itu disunahkan untuk meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sujud litilawati imamihi.
Ketika makmumnya cakap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya wasjud waqtarib Allahu akbar, makmumnya masih sampai apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka, tidak ada masalah. Padahal setelah imamnya sujud, makmumnya meneruskan ihdinas siratal mustaqim, takyah mulai daripada awal Al-Fatihah lagi. Warad alaihi lam yadur. Warad alaihi, apa warad alaihi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya membaca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna. Terus tuh apa? Berputar. Tak selesai Al-Kafirun ini. Makmumnya dengar. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lakum dinukum waliyadin. Lah, lakum dinukum waliyadin ini untuk apa? Untuk rad alal imam. Apa itu rad alal imam? Untuk membenarkan kesalahan imam di dalam membaca apa? Surat. Mungkin ada yang dia lupa, itu namanya rad alal imam. Lah, kalau di antara dia membaca Al-Fatihah itu ada perkara-perkara semacam ini, maka perkara itu walaupun menyelip di antara Al-Fatihah tidak membatalkan apa? Al-Fatihah. Yang ketiga adalah mura'atu hurufiha. Harus, ini penting ya, orang kalau membaca Al-Fatihah harus hurufnya itu semuanya harus benar. Hurufnya harus apa namanya? Harus benar. Dulu ketika saya itu exam di Rubat dengan Syekh Ba'udhan Minhajut Thalibin, bab ini itu buat bab sholat ini. Soal pertama atau mungkin soal yang keberapa gitu, satu soalnya itu cakap, ayo membaca Al-Fatihah di depan Syekh Ba'udhan semuanya. Wallah, orang-orang ada yang badui-badui itu sebagian badui. Waladhdallin. Banyak aja itu. Nunnya jadi apa? Mim. Iyyaka na'budu. Dia cakap iyyaka na'bidu. Saya punya kawan mengajar budak-budak kecil itu. Iyyaka na'budu, iyyaka na'bidu, na'budu, na'bidu, na'budu, na'bidu, bidu, budu, bidu. Bodoh engkau, katanya dia emang bodoh engkau ini. Bodoh, susah. Kadang-kadang orang itu apa namanya? Susah. Harus huruf-hurufnya, karena itu khusus Al-Fatihah ini saya rekomenkan untuk cari ustadz. Untuk apa namanya? Benarkan makhorijul hurufnya apa? Al-Fatihah. Yang ustadz banyak di Malaysia ini, yang masya Allah, yang kiroat ini masya Allah banyak ya. Nih, coba minta membaca Al-Fatihah di depannya, walaupun dengan tuition ya. Ini penting sekali karena salah maknanya sholat Anda semuanya apa? Bermasalah. Al-makna anna thalisa min syurutil Fatihah ri'ayatu hurufiha. Falau asqata minha harfan walau hamzata qat'in ka hamzati an'amta wajaba i'adatul kalimatil lati huwa minha wa ma ba'da. Kalau sampai dia itu tidak membaca satu huruf saja daripada Al-Fatihah, seperti hamzatu qata' an'amta siratal ladzina an'amta, dari nun ke nun, hamzahnya mana? Tidak ada, ulangi lagi. An'amta, dan setelah an'amta siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, tadi hamzah qata'nya apa? Saya tak terbaca. An'amta, ulangi dari am'amta sampai seterusnya lagi. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim malam yatul fasl au yarka wa illa batalat sholatuhu. Kecuali selama antara kesalahan Anda dan yang setelahnya itu tidak panjang faslnya. Kalau sampai pemisahnya itu panjang atau dia sudah terburu untuk rukuk, maka sholatnya batal, ulang sholat daripada apa? Awal lagi. Yang keempat, mura'atu apa? Tasdidatiha. Kejap lagi nanti setelah bab ini akan ada tasdidatul Fatihah. Tasdidatnya itu harus Anda perhatikan. Harus Anda apa? Perhatikan. Makna anna rabi'a min syurutil Fatihah an yura'iyal musalli tasdidatiha bi an la yukhaffifa musyaddadan. Sekiranya dia itu tidak mentakhfifkan yang ada tasdidnya. Kalau seumpamanya ditakhfifkan, maka sholatnya itu
batalat qiraatuhu litilkal kalimah, maka bukan salatnya yang batal, akan tetapi qiraahnya untuk salat itu yang tak sah. Contohnya ihdinas siratal mustaqim, dia ihdinas siratal, kan tidak ada apa namanya tasdidnya. Ulangi lagi as-sirata. Banyak kan, nanti akan ada beberapa tasdidat di sini. Iyyaka na'budu, iya. Ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam-macam orang itu. Saya punya kawan dulu tuh cakap ain tak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh, ainnya itu tak boleh dia. Ada orang cakap, beberapa orang di Indonesia saya pernah jumpa, ain tuh nga. Wa nastangin. Nastangin. Hati-hati, huruf-huruf itu hati-hati. Amma law syaddada mukhaffafan. Oke kan, tasdidnya, yang tasdid jangan ditakhfifkan. Kalau sebaliknya Habib, yang takhfif ditasdidkan, maka adapun kalau dia itu mentasdidkan yang tidak tasdid, maka sholatnya tidak batal, begitu pula qiraahnya juga tidak batal, kecuali kalau maknanya itu berubah. Maka bacaannya yang salah, bacaannya yang batal, kena ulang kalimat di mana dia salah di situ. Begitu pula sholatnya kalau dia sengaja dan dia tahu kalimat ini kalau dia tasdid maknanya akan berubah dan dia buat, ya itu sudah namanya main-main itu. Kalau dia tidak tahu, kalau dia tasdid kalimat ini maknanya berubah atau batal maknanya, maka sholatnya tidak apa-apa, akan tetapi bacaannya yang batal. Apa makna bacaannya yang batal? Ulangi kalimat di mana Anda salah dan seterusnya. Wa an la yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat'al qiraah. Hendaknya dia itu tidak diam yang panjang atau sikit atau pendek, yang mana diamnya itu bermaksud untuk untuk membatalkan membaca Al-Fatihah. Jadi tiba-tiba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa dia berhenti? Kalau dia berhenti panjang, apa tolak ukur panjang dan pendek itu? Tolak ukur panjang adalah kalau dia itu berhenti lebih daripada saktatu tanafus. Makna saktatu tanafus itu sakat untuk bernafas. Mungkin nafasnya habis, dia ambil nafas, kemudian teruskan baca lagi, itu tidak ada masalah. Atau saktatu ai itu karena dia itu itu tiba-tiba mungkin lidahnya tersilap atau tersedak atau apa, atau batuk, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tidak ada masalah, itu namanya saktatu apa? Ai. Kalau dia lebih daripada saktatu ai atau saktah yang untuk amik nafas, itu namanya saktah tawilah. Nah, kalau hanya untuk amik nafas dan untuk ai, itu namanya saktah qasirah. Lah, kalau saktah qasirah, diam yang sebentar, kadarnya seperti amik nafas atau ai, itu macam tak mampu untuk membaca karena beberapa alasan, mungkin batuk kah, lidahnya tergigit kah, atau apa, itu sebentar saja. Kalau lebih daripada kadar itu namanya saktah tawilah. Kalau sudah saktah tawilah, Anda berniat qat'ul qiraah atau tak berniat apa-apa, Al-Fatihahnya batal. Tapi kalau saktah qasirah, batal hanya dengan kalau Anda berniat untuk membatalkan qiraah. Kalau tidak berniat apa-apa, sholatnya tidak batal. Saktatut tawilah mazadat ala saktati tanafusi awil wal qasirah saktati. Jadi saktah tawilah yang lebih daripada saktah yang untuk amik nafas, dan qasirah itu yang sebaliknya, maknanya kurang atau seperti daripada saktah amik nafas. Maknanya yang kelima daripada syurut Al-Fatihah, seorang musolli itu tidak berhenti di tengah-tengah Al-Fatihah. Diam yang panjang mutlakon, makna mutlakon itu dia berniat qat al-qiraah atau tidak,
atau dia diam sekejap, tapi dia berniat dalam diam sekejapnya itu memotong apa? Qiraah. Maknanya dia tak nak meneruskan membaca Al-Fatihah. Walaupun setelahnya dia nak membaca Al-Fatihah lagi, dia kena mulai daripada awal lagi. Itu namanya qat'al qiraah. Wa mahallu ma dzukir fit tawil in kana amdan bi ghairi udrin fa in kana sahwan aw litadakkuri ayatin aw li'ya'in lam yatur. Dia bilang maknanya diam yang panjang itu membatalkan Al-Fatihah kalau dia itu diam tanpa udzur. Kalau dia diamnya udzur, contohnya iya kana mudu wa iya kana stain, apa ya ayat setelahnya ya? Dia lupa, mungkin dia baru masuk Islam. Jadi Al-Fatihah tidak terlampau hafal. Dia lupa, kemudian setelah 2-3 menit dia baru ingat lagi. Iya kana mudu wa iya kana stain. Ihdinas siratal mustaqim, tidak ada masalah. Atau iya dia mungkin batuk yang terus sampai 1 menit, tidak ada masalah karena memang udzur itu. Begitu pula di antara syaratnya membaca Al-Fatihah adalah qiraatu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Membaca semua ayatnya, di antaranya adalah apa? Basmalah. Anda tidak boleh untuk membaca sebagian Al-Fatihah saja. Begitu pula di antara ayat Al-Fatihah adalah apa? Bismillah. Anda tidak boleh Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi banyak orang-orang itu membaca hanya Alhamdulillah, yaitu pendapatnya mereka. Akan tetapi mu'tamad Syafi'iyah, Bismillah termasuk daripada ayat Al-Fatihah. Kalau Anda tidak membaca Bismillah, maka Al-Fatihah Anda apa? Tidak sah. Al-makna an-nasadisa min syurutil Fatihah an yaqra'al musalli jami'a ayatiha allati minha ay min kulli suratin siwa bara'ah al-basmalah. Dibilang yang keenam daripada syurut Al-Fatihah, musalli itu hendaknya membaca semua ayatnya, yang mana daripada ayat Al-Fatihah itu adalah Bismillah, dan Bismillah adalah ayat daripada semua surat kecuali apa? Bara'ah. Adapun surat Al-Bara'ah haram untuk membaca Bismillah di awal suratul Bara'ah dan di tengah-tengah. Jadi kalau Anda membaca surat Al-Bara'ah dari awal, haram membaca basmalah. Kalau Anda membaca daripada tengah-tengah, dimakruhkan apa? Membaca basmalah. Menurut Imam Ibn Hajar dan Imam Romli mengatakan awal Bara'ah makruh, pertengahannya sunnah menurut Imam Romli. Adapun kalau Anda membaca pertengahan surat daripada selain surat Al-Bara'ah, disunnahkan untuk membaca Al-Basmalah ittifaqon qalahu Ba'isyan. Yang ini adalah pendapatnya Imam Ba'isyan. Jadi di tengah-tengah Al-Baqarah, apakah saya disunahkan membaca Bismillah ketika saya memulai membaca Al-Quran daripada pertengahan Al-Baqarah? Mulai dengan apa? Mulai dengan Bismillah, tidak ada masalah. Bahkan itu hukumnya sunnah menurut Ba'isyan. Dan adapun di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Habib Abdurrahman Al-Masyhur mengatakan bahwasanya mas'alatun ba ini Bujairami ikhtalafal ulama fi sannil basmalah liman qara'a min athna'i suratin wa amalu salafina wa man adraknahu minal fuqaha la yubasmiluna illa awwala suwar faqat wa huwal awfaq. Tengok. Ba'isyan mengatakan bahwasanya kalau Anda di tengah-tengah surat membaca Bismillah itu hukumnya sunnah. Tapi di sini di dalam Bughyatul Mustarsyidin, Bujairami mengatakan ikhtalafal ulama itu berbeda pendapat di dalam masalah apakah membaca Al-Fatihah, membaca Bismillah itu sunnah. Kalau Anda mulai membaca surat daripada apa? Pertengahan surat. Akan tetapi amalu salafina, perbuatan salaf kami dan fuqaha yang kami dapatkan ketika di pertengahan surat mereka tidak membaca apa? Mereka tidak membaca Bismillah. Wa huwal awfaq. Apa itu awfaq? Awfaq li qawaidil madhab. Dia lebih sesuai dengan kaidah-kaidah madhab Imam Syafi'i. Maknanya di sini ada khilaf antara Bughyatul Mustarsyidin yang dinukil, masalah yang dinukil daripada Imam Bujairami dengan apa yang dinukil daripada Ba'isyan Shahibul Bushral Karim. Yang nomor 7 ada mulahan al-mukhil bil ma'na, dan hendaknya ketika Anda membaca Al-Fatihah itu jangan sampai Anda itu yalhan. Makna yalhan itu Anda membaca kalimat yang mana kalimat itu ketika Anda baca salah, dan kesalahan itu membuat apa namanya? Membuat
makna itu berubah. Kadangkala hati-hati ya, waladhdallin, jangan Anda rubah menjadi walazzallin atau waladhdallin, walazzalin. Hati-hati. Karena itu, khusus Al-Fatihah ini minta qiraah, minta baca depannya masyayikh, depannya orang-orang ulama ahli qiraat. Saya kira di Kuala Lumpur banyak sekali ulama-ulama ahli qiraat. Di Malaysia mungkin hampir di setiap negeri di Malaysia ini banyak sekali ulama-ulama ahli qiraat. Mungkin perlu 2-3 hari je untuk membenarkan apa? Al-Fatihah. Habib, susah Habib, saya keje. Tak boleh, ini kena anda dahulukan karena ini berurusan dengan sholat. Anda boleh ambil degree 4 tahun, ini cuma minta 2-3 hari aja untuk apa namanya, setelkan pasal Al-Fatihah. Makna an-nasabi min syurutil Fatihah an la yalhana fihal musalli lahnan yughayyiral makna au yubtilahu. Dibilang yang ketujuh daripada syaratnya Al-Fatihah, seorang musalli itu tidak boleh untuk lahnan. Lahnan ini salah di dalam qiraah, yang mana kesalahannya itu merubah makna atau membuat makna itu hilang, membuat makna itu batal, atau kalimat itu menjadi tidak mempunyai makna atau menjadi kalimat muhmalah, lafdun muhmal. Contohnya apa? Seperti dhammita au kasriha. Apa contoh kesalahan di dalam membaca yang menyebabkan makna itu berubah? Ada makna tapi maknanya sudah berubah. Contohnya apa? Dhammita au kasriha. Anda ketika cakap an'amtu, Anda rubah menjadi an'amta atau an'amti. Apa? Kadomita au kasriha. An'amta alaihim. Anda menjadi apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Anda rubah menjadi apa? Siratal ladzina an'amtu alaihim. Beza. An'amta engkau ya Allah. An'amtu aku. Jalan-jalan yang sudah aku beri apa? Nikmat. Anta dan aku kan beda kan maknanya kan. Atau an'amti, lama anta cakap Allah itu mu'annath kah? Ini bahaya ini. Karena itu kan maknanya sudah berubah. Ketika maknanya berubah, ini adalah lahan yughayyirul makna. Yang kedua apa? Yang kedua adalah lahan yang membuat makna itu tidak berubah, tapi maknanya itu hilang. Contohnya apa? Kaibdalil mim atsaniyah mim al-mustaqim. Kan ada 2 mim kan? Mus. Bukan mus ya, tapi mus. Dulu saya pernah ditegur oleh Syekh Bilal. Bukan mus, tapi mustaqim. Kalau mus nanti dikira apa namanya? Shot. Mustaqim. Mim yang kedua. Mus. Mim yang pertama. Qim. Mim yang kedua. Mim yang kedua Anda rubah menjadi nun. Mustaqin. Lah, mustaqin ini tidak ada maknanya. Itu namanya kalau Anda merubah mim menjadi nun, yang seharusnya mim itu mustaqim, yang lurus, ketika Anda rubah menjadi nun, mustaqin, tidak ada maknanya. Mustaqin adalah kalimat muhmalah. Kalimat apa? Muhmalah. Kemudian syarat yang ke-8 adalah hendaknya ketika Anda itu membaca Al-Fatihah dalam keadaan apa? Berdiri, dalam keadaan berdiri. Kalau Anda sedang membaca Al-Fatihah di dalam sholat fardu. Karena di dalam sholat fardu wajib untuk berdiri kalau mampu. Kalau Anda tidak mampu berdiri, ya duduk. Maknanya membaca Al-Fatihah dalam keadaan apa? Duduk. Al-makna anna thamina min syurutil Fatihah min sholatil farad an yaqra'ahal musalli qa'iman ay in kana qadiran wa illa fa fi badalil qiyam wa qad marra bayanu. Dibilang yang ke-8 daripada syurutul Al-Fatihah di dalam sholatil fardu, bahwasanya musalli ini membaca Al-Fatihah dalam keadaan dia itu berdiri kalau dia mampu untuk berdiri. Kalau dia tidak mampu untuk berdiri, ya gantinya berdiri. Apa itu? Ittija, istilqa, dan masalah ini qad marra bayanuhu di dalam masalah apa namanya, di dalam bab arkanus shalah. Yang ke-9 adalah an yusmi'a nafsahu al-qira'ata, sama di dalam apa namanya, takbiratul ihram, bahwasanya yang ke-9 daripada syurut Al-Fatihah, seorang yang sholat itu hendaknya memperdengarkan dirinya membaca Al-Fatihah. Jadi dia harus mendengar bacaan Al-Fatihah untuk dirinya sendiri, untuk dirinya apa namanya, sendiri. Jadi dia tidak boleh cakap macam ini, saudara.
Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak mendengarkan dirinya sendiri. Maknanya dirinya sendiri tidak bisa mendengar suaranya membaca Al-Fatihah. Tapi minimum dia harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun orang sampingnya tidak dengar. Walaupun orang sampingnya tidak dengar. Jayyid jiddan. Habib, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak boleh dengar macam itu, Habib. Kenapa? Karena terlampau bising. Ya sudah, anta baca seperti biasa. Sekiranya kalau bising itu tidak ada, Anda boleh dengar. Cukup. Jadi, Anda baca macam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bising. Ada suara bising. Yang mana kalau ada suara bising itu, kalau Anda hanya cakap Bismillahirrahmanirrahim, Anda tidak boleh dengar suara Anda. Jayyid. Kalau Anda baca semacam itu, dan tidak ada bising, apakah Anda bisa dengar suara Anda? Bisa. Cukup. Cukup seperti itu. Karena tolak ukurnya isma'u nafsihi adalah sekiranya kalau Anda baca seperti itu dan tidak ada bising, Anda boleh dengar suara Anda. Itu sudah dianggap Anda tusmi' nafsah. Tapi kalau Anda baca seperti ini, nah itu tidak bisa, itu tidak sah. Dulu saya pernah ketika di Tarim, kami belajar dengan Dr. Amjad Rashid ketika itu di Masjid Jamalulil dekat dengan Ahqaf. Ketika Dr. Amjad jadi imam, orang-orang belakang ini, orang-orang kampung banyak yang baca Al-Fatihah seperti itu. Macam-macam itu. Dr. Amjad setelah sholat langsung berceramah, tak boleh macam itu. Itu tidak tidak asal. Karena memang benar di antara syaratnya membaca Al-Fatihah isma'un nafsik. Sekiranya diri Anda, telinga Anda boleh dengar. Jangan hanya membaca di dalam hati. Karena membaca itu harus keluar suara. Kalau tidak keluar suara, namanya tidak membaca. Dan rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Ketika dia itu membaca, harus keluar daripada lafadznya, dan harus telinga Anda harus mendengar. Walaupun orang samping Anda tidak mendengar. Walaupun ada bising dan Anda tidak bisa mendengarnya, tolak ukurnya ketika sekiranya bising itu tidak ada, apakah Anda bisa untuk mendengar suara Anda? Kalau bisa, maknanya qiraah itu cukup. Kalau tak bisa, kena Anda keraskan lagi. Al-makna an-natasya min syurutil Fatihah isma'ul musalli nafsahu qira'ata jami'i hurufiha ay in lam yakun mani'un min somamin aw lagatin wa illa fayarfa bihaitsu lam yakun mani'un la sami'a. Yang ke-10 adalah an la yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Dibilang tidak boleh antara keduanya, antara ayat-ayat Al-Fatihah itu terselip dzikir yang tidak ada kena-mengena dengan sholat dan tidak ada kena-mengena dengan Al-Fatihah. Ajnabi malaysa ma'muron bihi limaslahatis sholat. Maknanya dzikir ajnabi itu yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk kemaslahatan sholat. Makna yang ke-10 daripada syurut Al-Fatihah, sekiranya tidak terselip antara kalimat Al-Fatihah itu dzikir yang asing yang tidak ada kena-mengena dengan Al-Fatihah. Dengan syarat dia sengaja dan dia mengetahui. Berbeza kalau dia itu lupa dan tidak tahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa Anda cakap subhanallah walhamdulillah ini? Tak tahu, Habib. Saya kira itu sunnah. Tidak. Kalau dia buat seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia tahu itu tidak boleh dan dia tetap buat, maka membaca Al-Fatihahnya batal dan kena amik dan kena ulang daripada awal lagi. Wa bi khilafi ma li maslahati shalah fa innahu la darara bi wahidin minhuma. Kalau seumpamanya dia itu tak tahu atau dia tahu tapi untuk maslahatus shalah, maka tidak ada masalah. Apa contoh maslahatus shalah? Tadi itu takmin, ta'awudz, rad alal imam yang kita sudah di masalah ketika saya baca ketika di mualah, syartul mualah. Jayyid jiddan. Dengan ini oke. Ada yang tanya katanya. Apa? Adakah sholat sunnah jam'ul fadhil? Apa? Adakah sholat sunnah jam'ul fadhil? Jam'ul? Fadhil. Nah, ini saya baru tahu lagi ini saya. Sholat sunnah apa? Jam'ul fadhil. Saya tak tahu. Mungkin nanti kalau saya dapat nas atau mungkin kalau antum pernah dengar di mana, saya belum pernah dengar ada salat sunnah namanya apa? Salat sunnah jam'ul fadhail.
Sekarang kita masuk ke fasal selanjutnya. Ini fasal ini kita baca aja. Karena tentang tasdidatul Al-Fatihah. Kan di dalam syarat daripada Al-Fatihah itu seseorang kena perhatikan apa? Tasdidatnya. Lah, terus tasdidatnya itu ada di mana saja? Faslun tasdidatul Fatihah arba'a asyrata. Ada 14 tasdidat. Bismillah fauqal lam. Bismillah. Ar-Rahman fauqar ra, di atas ra. Ar-Rahim fauqar ra juga. Ar-Rahman nir-Rahim. Alhamdulillah di atas lamil jalalah. Fauqal lamil jalalah. Rabbil alamin fauqal ba. Ar-Rahman fauqar ra, kita baca aja ini. Ar-Rahim fauqar ra. Maliki yaumiddin fauqad dal. Iyyaka fauqal ya. Iyyaka. Iyyaka nasta'in fauqal ya juga. Ihdinas siratal mustaqim. Si. Siratal alladzina fauqal lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di atas dha dan lam. Ishtamala hadzal faslu ala bayani adadi tasdidatil Fatihah min annaha arba'ata asyrata wa ala ta'yini mahaliha wa huwa dhahirun ghaniyun an isyarah. Yani tempat-tempatnya tasdidatnya Al-Fatihah, dan itu tak payah dijelaskan pun kita sudah bisa tahu sendiri. Fasal yang setelahnya adalah tempat di mana disunahkan Anda itu mengangkat tangan. Jadi kan ketika takbir kan Allahu Akbar, yang wajib itu hanya takbiratul ihramnya. Mengangkat tangannya tidak wajib. Lah, di dalam sholat ada 4 tempat atau 3 tempat. Selain takbiratul ihram, maknanya selain tempat takbiratul ihram ada 3 tempat lagi. Disunahkan di situ mengangkat tangan. Apa saja itu? Ya ini sekarang kita baca. Faslun yusannu raful yadaini fi arba'ati mawadi. Fasal, disunahkan untuk mengangkat tangan itu di 4 tempat. Maknanya annahu yundabu lil musalli an yarfa'a yadayhi ay kaffaihi fi arba'ati mawadi'ah min salati. Bilang disunahkan mengangkat tangan di 4 tempat. Maknanya kafenya bukan macam ini, tapi ini saja kan itu kafaihi. Kalau hanya satu saja yang dari 4 ini dia hanya angkat tangan di satu tempat saja, hukumnya makruh. Maknanya 4 ini kalau Anda lakukan sunnah, kalau Anda tinggalkan, Anda buat perkara yang karohah, perkara yang makruh. Yang pertama apa? Inda takbiratil ihram, ketika takbiratul ihram. Maknanya yang pertama daripada tempat-tempat yang disunahkan bagi musolli untuk mengangkat kedua tangannya adalah waktu takbiratul ihram. Walaupun dia itu sholat dalam keadaan apa? Muttaji. Apa muttaji itu, Ustaz Adam? Macam ini nih. Mungkin tiduran, kalau ini kan terlentang. Istilqa itu terlentang. Muttaji itu macam ini. Walaupun Anda itu muttaji macam ini, Anda Allahu Akbar macam itu. Anda terlentang, Allahu Akbar macam itu. Duduk pun Allahu Akbar macam itu. Walau muttaji'an wa tahsulu sunnatu bi ayyi rafin. Dan sunnah itu, maksudnya sunnah ini kadar minimal untuk dapat sunnah, yang penting mengangkat. Allahu Akbar cukup. Saya pernah tengok orang gitu, Allahu Akbar. Dapat sunnah, dapat, tapi tidak sunnah yang paling tinggi. Kalau Anda anak yang paling sempurna sunnahnya, wal akmal an yabtadi'ahu ma'abtida'it takbir. Anda memulai mengangkat dengan memulai takbir. Allah wa yunhihi ma'antihaihi. Dan mulai mengangkat dengan memulai takbir, dan selesai mengangkat ketika takbir itu apa? Selesai. Fabtida'uhuma ma'an wantiha'uhuma kadzalik. Maknanya mulanya takbir bersamaan dengan mulai mengangkat tangan, dan selesainya takbir sama dengan selesai mengangkat tangan. Begitu pula disunahkan kashful yadain. Jangan pakai glove itu, sarung tangan. Jangan pakai sarung tangan. Wa taujihu batnihima ilal kiblah. Macam ini, jangan macam ini juga, jangan pakai sarung tangan. Macam ini. Ininya menghadap kiblat, tafrijul asyabi. Jangan macam ini, tapi apa? Macam ini. Wasaton, jangan macam ini juga. Allah, jangan. Tafrijul wasaton macam ini. Jangan macam ini.
Jangan terlampau apa? Melengket, dibilang bom. Macam ini. Allah. Tafrijul asabi' tafrijan wasatan. Muhadatu ru'usil ibhamin syahmatil udun. Ininya ujung apa ibham ini? Ujung ibu jari sejajar dengan ini syahmatil udun. Macam ini. Ininya ujung daripada jari sejajar dengan telinga. Wa muhadatu ru'usil ibhamin syahmatil udunain wa ru'usi baqiyatal asabi a'lal udunain wal kaffaini al minkabain. Ini kaffaini minkabain. Sini. Kafelnya minkabain, ininya dengan ini, ininya dengan ini. Kepala ujung daripada apa ini? Ujung daripada jari, atas daripada telinga, ujung daripada ibu jari, ini daun telinga ini, cuping telinga, cakap jangan saya cuping. Kemudian telapak tangan dengan pundak. Begitu pula disunahkan mengangkat tangan ketika dia itu rukuk. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Yang kedua, rukuk. Yang kedua, daripada tempat yang disunahkan bagi musolli itu, bagi orang yang sholat itu mengangkat tangannya adalah ketika dia itu rukuk dan yahsulu sunnah bi ayyi rafa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Cukup, tidak ada masalah. Cuma itu tidak mendapat pahala yang sempurna. Yang sempurna tadi itu yang saya jelaskan ketika sebelum ini barusan. Fa in wal akmal an yabda'a bir rafi qa'iman ma'abtida'it takbir. Dan yang paling sempurna adalah Anda itu mulai mengangkat dalam keadaan berdiri ma'abtida'it takbir. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Mula daripada mengangkat ketika dalam keadaan apa? Berdiri. Dan dengan awal takbir juga. Fa in hadza kafahu mankibaihi inhana, dibilang. Dan kalau sudah kafnya ini sudah telapak tangannya sejajar dengan pundaknya, baru dia mulai apa? Untuk rukuk. Wa yamuddu takbir ila an yastaghriqa fir ruku'. Dan takbirnya itu terus Anda teruskan sampai dia benar-benar dalam keadaan apa? Rukuk. Jangan Allahu akbar baru dia rukuk. Jangan seperti itu. Banyak kan orang buat macam-macam itu kan. Allah baru akbar. Ketika dalam keadaan persis rukuk, Anda sudah dalam keadaan rukuk, ya disitulah takbir berhenti. Yang ketiga adalah indal i'tidal. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Wal makna yang ketiga daripada tempat yang disunahkan untuk apa namanya? Bagi orang-orang yang sholat itu untuk mengangkat tangannya adalah ketika dia itu i'tidal daripada rukuk. Maka mengangkat kedua tangannya itu bersamaan dengan dia mulai mengangkat kepalanya daripada rukuk untuk ke i'tidal. Maka ketika dia sudah benar-benar tegak, Sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah benar-benar tegak apa? Yadehnya ini jangan apa, kedua tangannya jangan macam ini, tapi apa? Arsalahu. Tapi arsalahu. Arsal maksudnya diletakkan balik, Yang keempat adalah kalau dia itu bangun daripada tasyahud yang pertama. Bangun daripada tasyahud yang pertama. Makna yang keempat daripada tempat yang disunahkan untuk bagi musolli untuk mengangkat kedua tangannya adalah ketika dia itu bangun daripada tasyahud yang pertama. Wa yakunu ibtida'ur rafa' ba'da wusulihi ila haddi aqallir ruku'. Dibilang bila dia itu mulai mengangkat tangannya, bilang waktu qiyamihi minat tasyahudil awal wa yakunu ibtida'ur rafa' ba'da wusulihi ila haddir ruku'.
Dia itu mula mengangkat ketika sudah dia itu berdiri, ketika sudah mula daripada hadur ruku, baru dia mulai mengangkat apa? Tangan sampai ke atas nanti. Dengan ini salah sudah 4 tempat yang disunahkan mengangkat tangan. Kita masuk sedikit daripada syuruti sujud ini, tak kira baca semua. Kita selesaikan sisanya esok. Kita baca sedikit saja. Ada 7, dibilang faslun syurutu sujudi sab'ah. Faslun, syarat sujud itu ada berapa? 7. Makna syarat daripada yang disyaratkan untuk sahnya sujud di setiap suatu ada berapa namanya? 7. Satu saja tidak dia praktikalkan, tidak dia penuhi, maka sujudnya tidak sah. Yang pertama adalah dia itu kena sujud dengan 7 anggota tubuh. Dengan 7 anggota tubuh, nanti 7 anggota tubuh ini apa saja di akhir nanti. Khotimatun untuk sujudi sab'ah. Di akhir akan ada nanti. Makna yang pertama daripada syurutnya sujud adalah seseorang musolli itu hendaknya dia itu sujud di 7 bagian tubuhnya. 1, 2, 1 tambah 2 berapa? 3. 5, nanti ada 2 daripada kakinya. Apa namanya ini? Batni asobi'i rijlain. Batan ini ininya nih. Apa namanya ini? Bukan ininya, tapi ininya. Apa orang Arab cakapnya batan? Telapak jari kaki. Telapak jari kaki. Bi an yadoa ala maudi'i sujudihi juz'an min jabahati. Sekiranya dia itu meletakkan di tempat sujudnya itu bahagian daripada keningnya, sebagian daripada kedua lututnya, sebagian daripada butun asobe, ini telapak tangan dia, butuni asobi kullin min kafaihi, dan sebagian daripada butuni asobi kullin min rijlaihi wala usbi'an min kulli yadin wa rijlain, walaupun 1 jari saja. Ya, ini contohnya kalau Anda sujud macam ini, hanya macam ini saja, tidak ada masalah. Karena tidak harus semua, tapi akmalnya ya kena semua. Begitu pula mungkin telapak jari kaki, tidak semua telapak, tapi hanya 1 atau 2 jari yang kena tempat sujud, juga tidak ada masalah. Dan begitu pula disunahkan jabhatuhu maksyufah. Ininya terbuka, apa namanya? Keningnya itu apa bahasa Melayunya ini? Dahi apa kening, saya tak tahu. Kalau orang Jawa cakapnya batuknya. Ininya itu kena terbuka. Karena ada 7 anggota tubuh untuk sujud. Yang wajib dibuka itu hanya ini saja. Kalau ini hati-hati ya, banyak orang sholat tuh pakai kopiah macam ini. Ini kalau sholat tak sah ini. Kalau sholat kena macam ini, baru dia sah. Ini pakai glove tidak ada masalah. Ini pakai kakinya pakai kaos kaki tidak ada masalah. Tapi ini kena terbuka, kena kulit menyentuh dengan tempat sujud. Al-jabhah ma baina sudugaini tulan wa ma baina sya'ril ra'si wa sya'ril hajibaini. Artinya dibilang apa sih? Jabhah itu ma baina sudugain ini. Ada pelipis ini sini nih. Nah. Dan antara sya'ril ra's ini dan ini. Dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Panjang dan lebarnya. Wa ma baina sya'ril ra'si wa sya'ril hajibaini aradon. Amma janibaha minal janibain fayusamma kullin minhuma jabinan. Suf ini nih. Ada macam apa di sini nih? Ini kan macam jatuh macam. Suf tengok ya. Ini satu jatuh ke sini. Apa namanya ini? Lah, kan ada macam sini nih, macam ujung. Kalau Anda sujud macam ini saja, tidak sah. Tidak sah sujud macam itu saja. Wa yusannu watuhuma ma'ahuma wa la yakfiyani anha. Dan disunahkan
meletakkan apa namanya? Kalau Anda nak sujud, semua disunahkan kena ini juga apa namanya? Jabinti juga kena di yang ujung ini. Juga masuk di dalam sujud. Tapi kalau Anda hanya sujud di jabin saja, tak sah. Tapi kalau Anda nak sujud semua jabinnya juga kena, fabiha wa ni'mat. Tapi kalau Anda hanya ketika sujud hanya macam ini saja, sujudnya apa? Tak sah. Makna an-natsaniya min syuruti sujud antakuna jabhatul musalli maksyufatan bi an yubashira ba'du basyaratiha aw sya'riha musallahu. Dibilang syaratnya sujud adalah dahinya musolli itu terbuka sekiranya sebagian daripada kulitnya jabhah, kulitnya dahi, kulitnya kening, atau kalau ada rambutnya di sini itu mengenai tempat sujud. Kalau tidak mengenai tempat sujud sebagian, sholatnya tidak sah. Hati-hati yang kopiahnya semacam ini. Adapun sebagian daripada bahagian tubuh yang 7 itu, maka disunahkan untuk mengenai kulitnya tempat sujud. Tidak wajib, yang wajib hanya jabhah saja. Contohnya kashful yadain, Anda nak sholat pakai glove, tidak ada masalah, tapi disunahkan glove-nya apa? Dilepas. Fayusannu kashful yadaini wa rijlaini minha. Begitu pula disunahkan Anda itu glove-nya dilepas, begitu pula kaos kakinya juga dilepas. Dan disunahkan Anda membuka yang wajib, selain yang wajib ditutupi di dalam apa itu namanya? Lutut. Kan lutut kan sampai sini. Lutut wajib untuk ditutup. Lah, kalau Anda sholat, Anda buka sampai sini, itu hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau lutut Anda buka, sholat Anda tak sah, karena itu termasuk aurat. Jadi, tangan dan kaki sunnah untuk dibuka penutupnya. Lututnya Anda buka, haram. Karena itu aurat, dan tidak boleh membuka aurat di dalam sholat. Selain aurat, Anda buka, hukumnya apa? Makruh. Saya kira sampai sini saja. Insya Allah, pertemuan esok kita langsung masuk ke syarat yang ketiga, yaitu at-tahammul bi ra'sihi. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.